Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin wa bihi nasta'in wa dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Hamdan selaku guru omong saya serta teman-teman kelas 11 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah uh, memberikan karunia serta nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan daring dan juga tatap maya ini dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kurang apapun. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita akan membahas yang mana Quran Surah Taubah ayat 105 yang mana lebih spesifik ke etos kerja. Oke, baik. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mendoakan teman-teman kita, guru kita atau orang tua kita yang memang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga semoga Allah sembuhkan dalam penyakitnya sehingga bisa berkumpul dan juga beraktivitas seperti sedia kala lagi. Amin amin robbal alamin. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman. Pembahasan kita hari ini yaitu insya Allah Quran Surah Taubah ayat 105, lalu diikuti dengan selanjutnya etos kerja, selanjutnya ada menerapkan perilaku mulia dan penutup teman-teman. Baik, ini Quran Surah Taubah 105, saya akan bacakan, mudah-mudahan teman-teman bisa membaca juga di rumah dan juga bisa mengikuti apa yang saya bacakan ya teman-teman. Oke, baik, saya akan bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli ma'lu fa sayarallahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulullah dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Oke, baik teman-teman. Jadi dalam surat ini teman-teman, kalian diminta untuk bekerja teman-teman. Jadi bekerja ketika nanti kalian lulus dalam konteks kerja itu profesi teman-teman ya di sini, atau bekerja terhadap apa-apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga apapun yang kalian kerjakan itu Allah akan melihat pekerjaanmu. Oke. Nah selanjutnya di sini kalian atau kita akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib seperti itu. Gaib itu artinya apa-apa yang memang ada namun kita belum merasakannya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya itu etos kerja. Quran surah Taubah surah ke-9 105 itu menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat dan menilai amal tersebut. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu, sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tidak semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, teman-teman. Melainkan juga harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Oke, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, dalam konteks ini etos kerja dalam Quran surah Taubah ayat 109 ini ialah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat. Oke, semangat dalam melakukan perbuatan atau amal-amal soleh seperti sholat, melaksanakan zakat, berbagi kepada orang banyak atau berbagi kepada orang yang memerlukan gitu. Nah, ketika kita melakukan hal itu, teman-teman,
nanti Allah akan menilai amal-amal tersebut. Apakah ikhlas, apakah diganjarkan pahala yang memang berlipat ganda, itu tergantung semua dari kita. Tergantung dari innama amalu binniyat. Oke? Semua tergantung dari niat kita. Niat kita ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah amal yang akan kita hasilkan akan amal-amal yang baik gitu. Nah, sehingga dengan kita terbiasa untuk melakukan amal-amal soleh dengan sebaik-banyaknya gitu, dan Allah akan melihat dan menilai amal-amal kita itu, dan akhirnya ketika kita dikembalikan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dalam hal keadaan baik gitu. Mau nggak teman-teman ketika ketika meninggal, sedih deh om jadi. Bisa nggak teman-teman ketika kalian meninggal itu kita bisa meninggalkan hal-hal baik gitu, terutama terhadap keluarga atau lingkungan tetangga gitu. Pengen nggak? Pengen banget kan? Nah sama hal seperti kita seperti itu gitu. Nah, jadi akhirnya semua itu manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan membawa amal perbuatannya masing-masing, teman-teman. Jadi apapun yang di dunia, apapun yang memang kita lakukan amal-amal soleh gitu atau sebaik-banyaknya, itu berasanya nanti ketika kita telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kehidupan yang kekal itu kan di akhirat, teman-teman. Nah, selanjutnya, ketika kita berbuat baik, teman-teman, ketika kita berbuat baik, ganjaran pertama dari Allah Subhanahu wa taala itu pahala yang dia akan diberikan ya, kepada kita ketika berbuat baik, oke? Nah, di situ juga kita punya kewajiban untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan kita dalam hidup kita. Di sini juga seorang muslim nggak boleh, teman-teman, kita nggak boleh hanya menginginkan akhirat saja, apalagi menginginkan dunia saja gitu. Etos kerja di sini, ketika kita melaksanakan pekerjaan di dunia, itu akan berefek atau berimbas pada akhirat gitu. Artinya apa? Ketika kita bekerja atau melakukan apapun itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain atau bukan karena ingin dilihat orang lain. Oke, teman-teman. Nah, di samping itu juga, teman-teman, di sini juga kita nggak boleh juga fokus pada hanya dunia aja gitu. Ketika kita mengejar dunia, pekerjaan itu serasa tidak ada habisnya, teman-teman. Seperti itu. Tidak ada habisnya dan tidak ada efeknya nanti ketika hanya mengharap dunia saja. Pun ketika kita hanya menghirap akhirat, jadi lingkup dunia itu nggak kita pikirin, itu salah juga, teman-teman. Alangkah baiknya bagaimana dunia itu bisa berefek atau berhibas baik kepada ke akhirat, dan akhirat itu bisa kita capai di dunia gitu. Itu pemikiran, teman-teman. Kita harus ubah konsepnya seperti itu. Artinya di sini ketika disuruh menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Contoh, kayak saya beri contoh ya. Ketika kita bersekolah, teman-teman. Kalian sekolah pertama kali itu ketika berangkat itu saling nggak sama orang tua? Nah, berangkat, oke. Nah, sampai sekolah ketika mulai pelajaran, itu kan berdoa nggak? Berdoa ya. Nah, di situ kalian sudah berusaha melaksanakan bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat gitu, teman-teman. Nah, di samping itu juga kalian juga harus menyeimbangkan juga bagaimana kalian berikhtiar gitu atau berusaha di dunia gitu. Bukan semata-mata untuk akhirat, tapi semata-mata untuk kehidupan yang akan kekal akan yang datang. Itu, teman-teman. Nah, selanjutnya. Nah, ini, teman-teman. Lalu menerapkan perilaku mulia, teman-teman. Satu, yaitu meyakini bahwa dengan kerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Menjada wajada. Siapa yang giat pasti dapat. Kalau kita dalam konteks pendidikan, teman-teman. Oke, kita dalam konteks pendidikan ya. Ketika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, sering membaca atau sering literasi, insya Allah apa-apa yang memang materi kalian kurang paham, insya Allah akan paham, teman-teman. Seperti saya akan bicara pengalaman. Ketika saya tidak memahami sesuatu, saya coba baca gitu, saya literasi gitu. Karena ada beberapa buku di sini yang memang sangat menunjang saya gitu. Artinya apa, teman-teman? Di konteks nomor 1 ini, perkuliahannya yaitu kalian diminta untuk berusaha dan giat. Kamu bukan hanya berusaha giat saja, tapi berdoa juga, teman-teman. Biar Allah sedikit banyak memudahkan kita dalam menuntut ilmu, terutama kalian ya, gitu. Itu, teman-teman ya. Artinya kita nggak perlu yang namanya banyak sekali terlalu banyak kerja keras gitu. Kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas itu lebih baik, teman-teman. Mengapa?
Karena itu akan memudahkan kita dalam melakukan hal-hal yang memang sulit dan rumit. Gitu. Namun perlu juga diiringi dengan atau didampingi dengan doa juga. Gitu. Nah yang kedua teman-teman, melakukan sesuatu dengan prinsip. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan mulai dari sekarang. Oke. Jadi apa-apa yang memang berbuat kebaikan itu mulai dari diri sendiri teman-teman. Kita nggak bisa mulai dari diri orang. Ketika kita mau ketika kita mau melihat orang sekitar kita baik, ya kita harus diri baik juga dari diri kita. Kita berbagi sama orang lain, melihat orang yang susah kita bantu, ada orang minta-minta kita kasih, terus orang yang memang kurang paham atau kurang memahami kita bantu gitu. Nah itu semua dari sendiri. Hasilnya apa? Ketika kita biasa untuk seperti itu, berbagi atau istilahnya berbuat baik, insya Allah hal-hal baik akan kembali ke kita. Dari yang terkecil, seperti tadi, kalau misal teman ada minjem uang, ada yang mau minjem uang, kasih kalau kita ada. Teman ada yang belum paham terhadap hal-hal atau pelajaran yang memang bisa dipahami, kalian jelaskan. Dan juga dimulai dari sekarang, nggak bisa kita nunda-nunda teman-teman. Jangan sampai ketika kita sudah tahu atau sudah istilahnya udah paham gitu, namun kita nggak mau berbuat baik gitu. Oke. Nah, harus ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan, teman-teman. Jadi dalam kita melaksanakan beramal soleh atau melaksanakan suatu pekerjaan yang memang biasa kita lakukan, itu kita nggak boleh gitu. Dalam Islam itu nggak boleh menyerah gitu, nggak mau menyerah. Artinya setiap pekerjaan, setiap apa yang kita kerjakan itu pasti ada kemudahan, teman-teman. Sudah jelas terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 79 8 sampai 9 yang mana innamal usra wa innamal yusra. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan, teman-teman. Yakin itu, teman-teman. Kalian menuntut ilmu sulit, berat banget, kok gue nggak bisa yang tadi terus ya. Yakin, teman-teman, di situ ada kemudahan, teman. Kalau kita mau berusaha. Ya Allah, gue pusing banget, orang tua belum bayaran dan sebagainya. Ketika kita melibatkan Allah dalam hal itu, insya Allah ada jalannya, teman-teman. Saya pernah di posisi yang memang waktu itu mau bayar kuliah, jadi saya kurang dan sebagainya. Nah, saya melibatkan Allah gitu, dan juga saya yakin terhadap hal itu pasti ada kemudahan terkait kita melaksanakan pendidikan. Secara nggak langsung esok hari, alhamdulillah teman-teman, saya bisa menyelesaikan apa-apa yang memang kurang dalam hal kuliah. Nah, kalian pun bisa gitu, karena kita sama, makan kita sama, ini sama. Cuman tergantung keyakinan kita, masalah. Tergantung keyakinan dan bagaimana usaha kita dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Insya Allah kalian bisa. Saya yakin kalian bisa. Selanjutnya, alhamdulillah sudah penutup. Alhamdulillah. Hari ini kita cukupkan untuk etos kerja, teman-teman. Semoga Allah mempermudah kalian, dan jangan lupa apapun pekerjaan kalian, apapun yang kalian lakukan itu karena Allah dan juga karena memang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke. Makasih atas perhatiannya. Atas lebihnya kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen, teman-teman.